Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, Alhamdulillah ya kita mulai kuliah ekonomi teknik kita pada pagi ini. Sudah ada sekitar 32 orang peserta, cukup banyak ya. Kita kuliah ya 2 minggu sebelumnya kita hanya menyampaikan bahan-bahan di apa namanya di e-portal ya, di portal e-learning. Nah, kita coba menjelaskan secara cepat bahan-bahan yang sebelumnya kita kejarkan, kemudian kita selesaikan juga bahan yang hari ini. PR-PR yang saya kasih di portal e-learning selesai ya dikerjakan ya? Baik, Pak. Selesai ya? Ada masalah? Ada kendala? Kira-kira susah nggak? Yang poin berikutnya kemarin, Pak. Nomor 2-nya, Pak. Nomor 2 yang kemarin ya. Yang sebelumnya oke, nggak masalah. Oke, Pak. Oke ya, berarti rata-rata ini hebat nih orangnya. Sudah bisa belajar sendiri. Dia besok nggak perlu kuliah lagi lah ya. Kasih bahan. Perlu, Pak. Selesai. Ya karena memang kayaknya memang akan lama nih apa namanya kondisi seperti ini. Jadi mungkin ya siap-siap aja nih belajar dengan jarak jauh sekarang nih. Ini Sofi Inaban siapa nih? Ada interruptor masuk nih, suami idaman. Siapa tuh suami idaman? Ada angkat tangan suara suami idaman coba. Oke, kalian, saya terangkan selintas. Nanti kita tanya jawab ya tentang apa namanya. Untuk pertama kita membahas tentang rate of return. Rate of return. Oke. Lihat semua? Lihat ya. Oke. Sebenarnya apa yang mau kita bahas dari rate of return ini sebenarnya? Kalau sebelumnya kita sudah membahas menghitung, membandingkan ya, menganalisis misalnya ada dua komponen, 2 buah pilihan atau 3 pilihan, kita analisis perbandingannya dengan menggunakan apa namanya present worst analysis, kemudian ada future worst analysis, dan juga terakhir itu annual worst analysis. Nah, di dalamnya juga terdapat adanya payback period, ada namanya capital recovery. Nah, itu kita membandingkan seberapa layak sebuah project misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tool untuk analisis selanjutnya adalah rate of return. Nah, rate of return. Oke. Nah, apa sebenarnya yang kita cari itu adalah, nah kalau di rate of return itu, ketika kita punya skema nih misalnya, kita sudah punya investasi, kita sudah punya perkirakan berapa keuntungan yang didapatkan per tahun atau per bulan misalnya, atau kita juga sudah dapatkan berapa optional cost-nya, berapa revenue, dan kita juga dapatkan berapa apa namanya salvage value misalnya. Maka kita menghitung berapa tingkat keuntungan nih. Kan misalnya gitu ya. Kalau Anda tiba-tiba Anda nawarkan ke orang nih, orang nawarkan kita nih. Kamu mau enggak investasi dengan saya? Saya punya bisnis nih. Kamu enggak mau investasi? Berapa investasinya? 100 juta. Misalnya. Oke, berapa keuntungan? Kan gitu ya, Anda tanya ya. Berapa keuntungan? Kira-kira Anda dapatkan maka orang itu bilang persen. Oh, persennya sekitar 20% per bulan atau 20% per tahun misalnya. Misalnya kalau dengan misalnya deposito di bank kita dapat 7% misalnya. Nah, dengan bisnis ini Anda dapat 20% per tahun. Itu yang namanya rate of return. Ya. Jadi kita mencari, apa yang kita cari di sini adalah kita mencari berapa apa namanya suku bunga lah kalau itu ya.
berapa tingkat keuntungan yang kita dapatkan dari skema bisnis yang ada. Jadi I-nya yang kita cari. Nah, jadi kita mencari I. Itu yang disebut dengan rate of return. Ya, saya melompat saja. Oke. Gimana cara mengunci video? Oke. Oke ya. Kita lihat, misalnya kita punya sebuah bisnis misalnya. Kita punya, gitu nih ya. Kita sudah punya cash flow, perkiraan cash flow. Misal seperti ini. Kita punya investasi sekian gitu ya. Misalnya investasi kita anggaplah seperti yang biasa kita contohkan. Misalnya kita membeli mobil misalnya nih. Membeli mobil untuk usaha rental misalnya. Kita beli mobil seharga 300 juta rupiah misalnya. Ya, 300 juta rupiah. Dan kemungkinan kita mendapatkan per bulan misalnya. Ini oke ya. Nah, ini kita mobil investasi 300 juta. Ya, selama anggaplah penggunaannya lebih kurang 5 tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun ke-5. Oke. Nah, kelihatan ya? Oke. Tahun ke-5 misal. Dan misalnya setiap Kameranya tahun kurang kita... ke kiri, Pak. Sorry, Pak. Kurang ke kiri? Iya, Pak. Sikit, Pak. Oke, udah baca? Bisa? Udah, Pak. Kelihatan? Udah, oke ya. Nah, misal gini, jadi kita dapatkan, anggaplah misalnya 8 juta per bulan. Nah, kalau dihitung per tahun misalnya 8 kali 12, 80, 96 ya. Atau misalnya kita dapatkan 90 juta. Setahun. Itu sudah untung bersih ya, di luar sudah di luar biaya personal dan semacamnya. Kita dapatkan A. Oh, lebih kelihatan ya ke atas ya? Kurang ke atas. Kurang, Pak. Oke, dah. Mantap, Pak. Oke. Oke. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu ya. Nah, ini anggaplah 90 juta. Setahun. Dan salvage value setelah 5 tahun kita jual lagi masih laku sekitar 150 juta misal. Gitu ya. Jadi ini cash flow kita. Nah, sekarang kita sudah tahu N-nya sama dengan 5. A juga sudah tahu, keuntungan per tahunnya 90 juta. Salvage value juga sudah tahu 150 juta. Investasi juga sudah tahu minus 300 juta. Sekarang apa yang belum kita tahu? I, Pak. I sekarang namanya. Cari berapa I? Nah, ini yang disebut dengan rate of return. Nah, jadi apa? Apa yang kita lakukan? Kalau I ini cukup besar, keuntungan besar berarti ya. Kita hitung, ini keuntungan besar nih, ini bagus nih bisnisnya. Tapi kalau I-nya ternyata kecil, misalnya lebih rendah dari inflasi, atau lebih rendah dari suku bunga deposito bank misalnya, maka tentu orang nggak mau ngambil ini. Tapi ngambil ini, mendingan kita mengambil jualan nasi padang, Pak. Ya, iya, ya nggak rugi ini. Berarti kita untung berapa I. Nah, ini yang disebut dengan return. Nah, ini kita cari. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, kita sudah tahu ya, berarti kita bisa menghitungnya dengan nilai P. Jadi, atau nilai A juga nggak masalah. Tapi sekarang kita hitung dengan nilai P. Semuanya kita hitung dengan nilai P. Berarti apa? P sama dengan min 300. Ya, nak? Ditambah. Ya kan? 90. Ini P per A. Ini waktunya I sekarang, nggak tahu. Ini waktunya 5 tahun. Ditambah 150. Ini P per F.
Ini juga I-nya belum tahu. Ini 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. Kita 0 kan? Nilai P sama dengan 0. Berapa I di mana P sama dengan 0? Artinya impas nih. Nah, I kita tahu. Jadi kita mencari I ya. Jadi antara pengeluaran outflow dengan inflow-nya menjadi 0. Ya, impas dia. Nah, dengan impas itu berapa I ya? Itu yang kita cari. Nah, gimana caranya? Tentu kalau 300 sudah ya, minus 300. Tambah apa lagi? 90 kali berapa nih? Pengen ingat persamaannya? 1 tambah I pangkat 5 kurang 1 bagi dengan 1 tambah I pangkat 5 kali I. Ya kan? Ya, Pak. Tambah 150 kali 1 tambah I pangkat min 5 sama dengan 0. Nah, bisa nggak nyelesaikan ini? Ini pangkat 5 pangkat 5, nggak mungkin ya? Maka yang paling mungkin itu adalah kita trial and error, kita coba-coba. Nah, coba-coba itu tambah misalnya I, kita anggap I misalnya sama dengan berapa? 10%. Ya, I sama dengan 10%. Maka apa yang dapatkan? Min 300. Gini ya. Min 300 tambah 90 kali 1 tambah 0,1 ya. 0,1 pangkat 5 kurang 1 dibagi dengan 1 tambah 0,1 pangkat 5 kali 0,1 sama dengan ditambah 150 1 tambah 0,1 pangkat min 5 sama dengan 5. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu. Nanti jangan sama dulu. Kita hitung dulu berapa angka ini. Min 300 berapa? Ada yang udah tahu? Bisa ada yang kalkulator? Pak, dicari Pak. Ya, boleh. Silakan. Untuk nilai PPA-nya 341, Pak. Berapa? Ini berapa? Ini PP 90 ini berapa? 341,170, Pak. 341,170. Nah, ditambah 93,138, Pak. 93,138, Pak. 138. Oke, 138. 138. Nah, lihat. Berapa ini ya? Berapa? 41,17, Pak. 100? 41. Berapa nih? Ini 93 tambah 41 berarti 100 ditambah 93,138 dikurang 300. 134,308, Pak. 134,308. Nah, ini kan positif berarti ya? Ini kan masih positif. Berarti apa tingkat suku bunganya mestinya lebih tinggi 10% kalau positif. Kalau dia negatif, maka tingkat suku bunganya mesti lebih rendah dari 10%. Nah, berarti apa nih? Berarti kita coba dengan I yang lebih besar lagi. Ya, I lebih besar lagi. Berapa misalnya kita ambil? Anggap I 15%. Oke, kita ubah I 15%. Ya, untuk yang kedua. Oke, ada yang nyalin? Nah, kita pindah aja ya. Silakan kalau ada yang nyalin dulu, silakan. Nah, kita coba untuk I
Mana kita pindah ya? Kita pindah sini. Oke, kita pindah dulu. Ya. Untuk I sama dengan 15%. Nah, berarti kita ubah tadi min 300 tambah 90 1 tambah 0,15 pangkat 5 kurang 1 dibagi dengan 1 tambah 0,15 pangkat 5 kali 0,15 tambah 150 1 tambah 0,15 pangkat 5 Pak. 5 ya. Oke. Ya Pak. Nah, oke, coba berapa kira angkanya? Tunggu Pak. Ya, coba silakan. Ini P ya, ini P sama dengan. Nah, oke. Yang P per A 301,69 Pak. Min 300 tambah 301,693 Pak. 693 tambah, oke. Tambah di 150 ya. 74,57 Pak. 74,57 berapa nih jadinya? 76,263 Pak. 76,263. Oke ya, anggapnya ini dulu ya. Nah, ini masih positif kan? Masih positif itu ya? Iya Pak, masih. Berarti apa? Masih, Pak. Suku rate of return-nya mesti lebih tinggi dari 15%. Dinaikin lagi. Oke, kita coba untuk yang ketiga, misalnya ini terakhir aja nih, kita coba ya. Jika I sama dengan 20%, soalnya 20%. Maka P sama dengan min 300 ditambah 90 1 tambah 0,2 pangkat 5 kurang 1 1 tambah 0,2 pangkat 5 kali 0,2 tambah 150 1 tambah 0,2 pangkat min 5. Oke, berapa angkanya? Yang P per A 269,155 Pak. 300 tambah 269 155 Pak. 155 tambah 60,281 Pak. 60,281 berapa? 29,436. 436. Oke. 436 Pak. Oke, 29,436. Artinya positif. Ini masih positif ya? Positif. Berarti nilainya mesti lebih tinggi dari 20%. Nah, kita bisa trial terus. Dengan I misalnya bisa I sama dengan 0,21%. Nah, itu sudah sampai apa? Sampai angka ini P ini mendekati 0. Ya. Itu kira-kira. Jadi sampai angka 0. Nah, jika ini sudah mendekati 0 sampai 0, maka berapa I-nya itu yang disebut dengan rate of return. Nah, itu nama rate of return. Nah, itu nama tingkat suku bunga. Itu nama tingkat keuntungan. Makanya kalau kita bisnis, kita harus tahu berapa orang menyebutnya rate of return, ROR, atau kadang-kadang disebut juga dengan IRR, internal rate of return. Jadi istilahnya dua itu. Jadi ada rate of return, ada internal rate of return. Nah, ntar ya.
Oke, itu yang namanya rate of return. Jadi kalau kita punya apa namanya membandingkan, bisa juga membandingkan berapa nih IRR-nya, berapa ROR-nya gitu ya. Nah, itu bisa kita menganalisis dengan menggunakan semua analisis dengan ini. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Selain cara trial error nih, di kalkulator nggak bisa caranya, Pak? Nggak bisa. Pakai Excel paling. Pakai Excel, Pak? Pakai Excel. Excel tuh sangat memungkinkan itu. Misalnya, oke, ini saya contoh kasus ya. Kemudian ada nih. Saya pernah mencari dengan, ya ada contoh dengan Excel ya. Saya baca dulu. Nah, ini contoh. Ini yang sudah, dulu. Excel. Nah, ini dia. Oke, ada yang lihat? Baca ya. Pak. Nah, ini dia. Ini bisa kita contohkan, misalnya ini berapa P-nya? P-nya 300 ya. 300 juta. Sedang A-nya 90. Kemudian salvage-nya 150. N-nya 8 tahun. N-nya 5 tahun. 5. Nah, kita cari tahu nih. Nah, ini berapa nilai P ini? Ini berarti, ini harusnya 300 ya. Oke, coba dulu ya. 300. Nah, berapa nilai? Ya, ini ya 300. Kemudian nilai P dari A ya. Ini nilai P dari A. Di misalnya ini berapa? Ini persamaannya C4 di sini 90. Ini misalnya C9, N-nya C9 di sini C9 ya. 1 tambah C9. 0,01. Yang itu, Pak. Mana dia? Oh, I-nya. Gimana cara? Oh, ini. Ini trialnya nih. Apanya? I-nya kalau I-nya 0,1, I-nya 0,2, ini 1%, 2%, 3%, dan selanjutnya ya. Ini saya atur nih dari 1% sampai 60%. Ya, dapatkan 60%. Nah, ini nilai P dari A, ini nilai P dari S. Dan ini nilai P total. Dan ini P total. P yang tadi yang kita bahas tadi, P total ini dia. Nah, ini persamaannya kita masukkan semua di Excel. Oke, Nah, dia. Oke, jadi dapat kan nilai PW-nya. Nah, tadi kalau pertama 10%, berapa kita dapat nilai P? 134. Ini tadi ya. Ini pas 10% nih. Pada 1%, kita dapatkan P-nya 134. Ya, kemudian kita ambil, berarti masih plus, dan naikin. Dan 15, ini 15%. P-nya dapat 76 nih. Nah, ini agak tergantung resolusi nih ya, tergantung kalkulator ini. Saya ambil berapa persen? Nah, sekarang saya naikkan. Ini bisa juga saya teruskan. Nah, di 20%, oke, di 20% masih 29. Di 21. Nah, sekarang di 5, di 23%, sudah 5 nih. Pas di 24 udah minus. Berarti berapa nih kira-kira suku bunganya? Antara 23 dan 24. Nah, berarti tingkat keuntungannya itu sekitar 23% lebih setahun. Nah, itu kira-kira. Jadi bisa kita gunakan Excel.
Kalau kalkulator terpaksa kita menggunakan trial and error. Nah, kalau kita lihat grafiknya nih. Ini grafiknya, saya sudah gambarkan grafiknya. Nah, ini grafiknya. Nah, kita lihat ini grafiknya. Kalau suku bunga sekian, nilai P-nya sampai 0 di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini 0 sini. Nah, ini yang kemudian apa namanya? Jadi titik impas atau tingkat keuntungan yang kita peroleh. Nah, itu seterusnya. Jadi tergantung seperti apapun cash flow kita, nggak masalah jadinya. Ya, jadi kita tinggal membuat cash flow-nya seperti ini, cash flow-nya, kemudian ya kalau ada hitungan biasa ya kita trial error. Dan cari I dari semua porsi ini. Mungkin ada juga G misalnya. Atau dia pindah-pindah misalnya. Ada titik 0, ada misalnya keuntungan baru mulai tahun kedua misalnya, seperti biasalah kasus yang kita bahas sebelumnya. Itu sama saja, tapi kita gunakan berapa I yang nah itu yang rate of return. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Pak. Ya, mudah dipahami ya kira ya. Jadi kasusnya tidak rumit. Sebenarnya yang agak rumit itu sebenarnya menghitungnya karena trial and error. Ada sense juga nih. Kayak ini kan sampai 5 kali dapat, 5 kali trial baru dapat gitu ya. Tapi memang kalau pakai Excel lebih enteng, lebih mudah. Memang. Tapi kalau pakai kalkulator ya kita coba-coba. Kalau dia plus, masih plus berarti seperti tadi, seperti ini kalau dia masih plus berarti suku bunganya masih lebih tinggi nih. Tapi kalau dia minus berarti apa? Suku bunga tebakan harus lebih turun lagi ya, harus diturunkan. Tapi kalau plus berarti suku tebakannya harus naikin lagi. Sehingga mencapai dekati 0. Oke, itu untuk yang rate of return. Oke, ada pertanyaan? Ada keraguan enggak? Kira-kira? Nggak ada, Pak. Yang lain? Bisa yang lain? Insyaallah paham, Pak. Oke, paham ya? Wah, ini bentar-bentar. Pak. Oke, ini enak kuliah ini ya. Anda belajar baca ini berapa lama nih? Baca bahan yang saya berikan. 2 jam, Pak. 2 jam? Bahasa Inggris, Pak ya, Pak? Bahasa Inggris, oh iya ya. Bahasa Inggris ya. Tapi kan berarti kan ada dua kali Anda belajar ya. Belajar bahasa Inggrisnya, sama belajar ininya ya. Belajar apanya? Oke, sampai di sini oke lah ya. Berarti untuk apa namanya kita cukupkan untuk rate of return. Kita akan lanjut selanjutnya ke bahan kuliah selanjutnya adalah break even point. Oke, waktu kita terbatas nih, maksudnya ini tinggal sisanya lagi. Saya putuskan dulu ya. Nanti Anda gabung lagi dengan ID yang sama. Oke ya. Oke, ini masih dalam, saya nggak enak kalau kepotong di tengah jalan nih. Oke, jadi saya putus dulu. Nanti coba saudara masuk lagi ke apa namanya ke room meeting ini. Oke, terima kasih.